Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila mu'allim hadzal kitab al-'azim al-'alim al-'alamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi barakatihi fi darain amin. Qissatuhu radhiyallahu ma'a Syekhil Kabir fi hadasyan. Ini kita akan sedikit membaca kisah sedikit tentang Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat pemberani. Itu di dalam kitab ini juga itu diceritakan, ada riwayat bahwa Sayyidina Umar ini saking pemberaninya, Rasulullah ketika masih hidup itu sampai mengatakan nanti Umar bin Khattab itu ketika didatangi oleh malaikat mungkar nakir, maka Sayyidina Umar bin Khattab itu yang nanya duluan, saking beraninya. Ini ada riwayat ya di dalam kitab ini juga ya, tapi di jilid ke-3, ini jilid 2. Ada 3 jilid, ini kitab namanya kitab Haidus Sahabah. Ini ada 3 jilid, ini jilid kedua. Nah, jilid ketiga ada kisahnya, saking beraninya. Ya, kemudian tapi dia punya sisi kelembutan, orangnya baik hati. Dan juga dia dibenci sekali sama orang Syiah. Sayyidina Umar sangat dibenci sama Syiah, sampai banyak berseliweran hadis-hadis tentang kebohongan, pembunuhan karakter tentang Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada kisah ya, bahwa Sayyidina Umar itu pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup ya. Di kisah katanya Sayyidina Umar ini kalau mabok itu dia pakai gelasnya pakai tengkorak ya, gelas tengkorak. Sampai pernah dikisahkan berseliweran hadis bahwa Sayyidina Umar itu pernah ada orang hamil main tebak-tebakan. Itu yang dikandung laki atau perempuan. Nah, akhirnya dibelah ya, mentebak-tebakan kemudian langsung dibelah. Ini semua adalah pembunuhan karakter tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak pernah membunuh bayinya yang perempuan, ya, tidak pernah membunuh anak perempuannya. Bahkan Sayyidina Umar itu punya gelar namanya Abu Hafsin, yaitu bapaknya Hafs. Kenapa? Karena beliau punya anak yang namanya Hafsah. Hafsah ini perempuan yang akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Seandainya Sayyidina Umar ini membunuh anak perempuannya, maka tidak ada yang namanya Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya, tuh. Dia sangat lembut ya, walaupun memang keras ya. Dan paling berani, orang yang paling berani. Saking beraninya Rasulullah katakan bekas tapak kakinya Umar bin Khattab itu tidak akan pernah mau dilewati oleh ya setan, jin, takut ya. Bekas tapak langkahnya. Dan ya Sayyidina Umar ini punya kembaran ya, Umar Sani namanya. Umar Sani ini Umar bin Abdul Aziz, itu pun masih cicit daripada Umar bin Khattab. Jadi pernah suatu hari Sayyidina Umar sedang belusukan, dia mendapati rumah itu ada sayup-sayup terdengar suara sedang dialog seorang ibu dengan anak perempuan yang mereka kerjaannya menjual susu kambing. Dia peras kambing kemudian susunya dijual, sehingga pada hari itu susu kambingnya yang didapati hanya sedikit, sehingga ibunya mengatakan, wahai anakku, campur susu itu dengan air agar kita bisa hidup ya, bisa menyambung hidup untuk hari ini. Karena mereka memang hidupnya disambung dengan jualan susu kambing yang diperas sendiri. Jadi untuk kebutuhan hidup, bukan untuk berlebih-lebihan, tapi memang mau curangnya ini untuk kebutuhan hidup. Ya, bahkan pernah Sayyidina Umar ini menangkap orang pencuri, tapi ternyata dia mencuri karena kebutuhan hidup, maka dilepaskan, nggak dipotong tangannya. Karena memang apa? Orang sedang kedesak ya, jadi apapun jadi ya terpaksa ya. Walaupun tidak dibenarkan mencuri itu. Akhirnya kata si perempuannya, anak itu mengatakan, ibu,
Seandainya ya ketahuan bagaimana? Ya, Umar nggak akan tahu, khalifah nggak akan tahu, bukan khalifah ibu, tapi Tuhannya Umar bin Khattab yang tahu katanya. Akhirnya kesannya mendalam kepada Sayyidina Umar. Dia pulang ke rumahnya, ya besoknya ditanyakan pada anaknya, siapa yang mau nih, ada perempuan yang dia nih wirok, ya perempuan yang takut pada Allah. Akhirnya anak Sayyidina Umar itu Asim bin Umar pun mau ditawari untuk menikah kepada perempuan tersebut. Menikahlah mereka, kemudian punya anak namanya Ummu Asim. Ummu Asim itu akhirnya menikah dengan Abdul Aziz. Kemudian dari pernikahannya Ummu Asim dengan Abdul Aziz lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal, ya Umar kedua. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini dia itu ya ketika jadi khalifah, ya, semua 2 tahun, ya 2 tahun menjadi khalifah, dikatakan tidak ada orang yang yang mau menerima zakat. Susah untuk cari orang yang menerima zakat, semuanya makmur, kekayaan melimpah ruah. Sebab ketika dipimpin Umar bin Abdul Aziz ini, ya orang itu kaya semua, dari apapun, ya dari segi apapun ekonomi meningkat semua, ya sehingga saking makmurnya, saking damainya pada waktu itu, dikatakan ada domba, kambing dengan serigala jadi berteman, makan bareng-bareng gitu ya. Ada satu ketika seseorang sedang di hutan melihat ada kambing sedang diterkam serigala, sedang dimakan serigala. Maka dia katakan, jangan-jangan Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Ternyata sampai di kota benar, baru terjadi, ya baru meninggal Umar bin Abdul Aziz. Suasana langsung berubah. Jadi hebatnya pemimpin begitu. Begitu pemimpin yang soleh itu bisa membuat suasana keadaan itu langsung berubah, ya, langsung berubah. Ini ada di Amerika Tengah misalnya, ya, negara yang paling brutal, yang paling tidak aman, begitu dipimpin oleh orang Islam keturunan Palestina, ya, Bukele kalau salah namanya, langsung damai kan. Ya semua mafia-mafia, preman-preman di penjara 70 ribuan orang. Sekarang termasuk kota yang teraman di Amerika Tengah kalau nggak salah, ya. Itu ada. Ini efek daripada pemimpin. Kita baca sedikit tentang bagaimana kelembutan Sayyidina Umar. Ya, kisah Sayyidina Umar ma'a syaikhin kabirin, ya bertemu dengan seorang yang tua fi hadasan, dengan urusan aibnya orang tua tersebut. Jadi ada ini kisah tentang bagaimana seorang yang sudah tua tapi masih suka minum khamr. Wa akhraja Abu Syekh An-Sudai qala, telah mengeluarkan hadis ini Abu Syekh dari Sudai qala berkata, kharaja, telah keluar Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab, faida huwa bidai'in narin, ya faida huwa bidai'in narin ma'ahu Abdullah ibn Mas'ud. Dia membawa obor, membawa apa istilahnya, cahaya lampu, cahaya api obor. Bersama dengan Umar bin Khattab adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa'at ba'a dai'a hatta dakhala daran, ya. Dia kemudian yang ceritanya, jadi Umar bin Khattab bersama dengan Ibn Mas'ud, ya, bahwa dia melihat ada api, ya, ada cahaya lampu, ya, maka dia ikuti arah cahaya lampu tersebut, ya. Ada dari jauh kelihatan cahaya lampu. Hatta dakhala daran, maka sampailah beliau bersama dengan Ibnu Mas'ud di suatu rumah. Faida bisirajin fi baitin, ada lampu terang di rumah tersebut, ya. Biasanya orang-orang Arab itu kalau udah malam dia lampu dimatiin, lampu mati. Lampu zaman dulu kan pakai obor. Bahkan Nabi memerintahkan kalau sudah malam itu lampu dimatikan semua, karena lampu itu menjadi musuh pada waktu malam, kata Rasulullah SAW. Dan memang dibuktikan sekarang lampu itu kalau dimatikan total gelap, itu kita ada satu hormon di tubuh kita yang bisa mencegah kanker kalau nggak salah, ya. Itu jadi tiba-tiba kok malam-malam itu ada satu rumah yang masih nyala, maka diikuti sampai di satu rumah. Fadakhala dalika, kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar langsung masuk aja, masuk aja ke rumah yang tersebut, rumah yang ada lampu. Fi jawfil lail, pada tengah malam. Fa idza syekhun jalisun wa baina yadayhi syarabun wa qainatun tughannihi. Maka tiba-tiba Sayyidina Umar melihat ada seorang laki-laki tua, jalisun, ya, sedang duduk,
wa baina yadayhi, dan di hadapannya syarabun, minuman keras, ya, khamr, ya, wa qainatun tughannihi, dan juga budak perempuan tughannihi yang sedang bernyanyi, sedang berjoget lah. Jadi dulu kan ada namanya perbudakan, ya. Biasanya yang namanya biduan itu dari budak. Jadi orang punya istri, punya budak. Ya, budak itu halal. Ya, biasanya budak itu disuruh nyanyi-nyanyi di depan tuannya, ya, sampai tuannya sambil makan, ya, biduan. Nah, ini ada seorang tua, dia punya budak, dia sedang minum dan budaknya disuruh nyanyi-nyanyi di depannya. Ya, biasa begitu, ya. Falam yash'ur, sedangkan kakek-kakek tua tersebut tidak menyangka, tidak merasa bahwa ada yang masuk. Hatta hajama, sampailah Sayyidina Umar menyergap alaihi Umar, sehingga Sayyidina Umar menyergap kakek-kakek tua tersebut. Faqala Umar, maka berkata Umar bin Khattab, ma ra'aitu kallailati manzaran akbaha min syaikhin yang tadhir ajalahu farafa'a rasa ilaihi. Ma ra'aitu, kata Sayyidina Umar, tidaklah aku melihat seperti malam ini manzaran, pemandangan, akbaha, yang buruk, yang paling buruk, yang lebih buruk, yaitu min syaikhin, daripada pemandangan seorang tua yang taziru, yang menunggu ajalahu, kematiannya, ya. Saya tidak melihat pemandangan yang buruk kecuali orang sudah tua tapi nggak ada kapok-kapoknya, masih mabok, begitu maksudnya, ya. Farafa'a rasa ilaihi, maka tiba-tiba orang tua tersebut mengangkat kepalanya kepada Umar bin Khattab. Faqala, maka dia pun berkata, bala, iya betul, saya orang tua yang udah nggak tahu diri, seorang tua tukang mabok, saya orang tua ya nggak tahu ajal, udah bau tanah. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang beriman, ma ya sanata anta akbahu, ya, tetapi yang engkau lakukan itu akbah, lebih buruk daripada yang saya lakukan. Tajassasta, engkau tajassus, engkau mencari-cari kesalahan orang, ya. Waqad nuhiya anit tajassusi, dan telah dilarang tajassus. Tajassus kan mencari kesalahan orang. Wala tajassasu, janganlah mencari kesalahan orang, karena namanya maksiat. Seandainya maksiat itu dilakukan sendiri-sendiri, itu urusan dia sama Allah. Kalau maksiat yang dilakukan terang-terangan, maka urusannya sama manusia, ya, maka wajib dicegah. Tapi ini masalahnya dia di rumahnya sendiri dengan budaknya, ya, tidak ngajak-ngajak orang, kok dilabrak begitu. Maka engkau dosa Umar. Saya memang buruk, tapi kamu lebih buruk. Kamu telah melakukan tajassus, ya. Wa dakhalta bighairi idnin, dan engkau telah masuk rumah saya nggak pakai izin, ya, langsung main masuk aja. Sedangkan ya si punya rumah itu ya berhak menolak atau mengizinkan orang untuk masuk, ya. Faqala Umar, ini khalifah diginiin, ya, khalifah nih, bukan polisi, ya, khalifah presiden diginiin presidennya, benar-benar, ya. Ya, faqala Umar, maka Umar pun berkata, tersadar, ya, sodakta, iya benar, engkau benar. Summa kharaja adan, kemudian Umar pun ya keluar dari rumah tersebut, adan, dalam keadaan menutup, ya, menutup mulutnya ala thawbih, dengan bajunya. Jadi nggak mau ngomong lagi, pokoknya ditutup, ya, ditutup mulutnya, ya, yabki, sambil menangis, ya, menangis Umar bin Khattab mendengar perkataan kakek tua tersebut. Waqala, dan kemudian berkata Umar bin Khattab, saqilat Umar ummuhu illam yaghfir lahu rabbuhu. Saqilat, telah rugi, ya, telah kehilangan, telah rugi Umar, kepada Umar ummuhu, ibunya. Ibunya Umar tuh rugi melahirkan Umar, kata Umar bin Khattab. Ini kalimat-kalimat celaan, mencela diri sendiri. Namanya sakilat ka umuk, namanya. Sakilat ka umuk, kehilanganmu ibu kamu. Maksudnya dia tuh merasa apa istilahnya? Menjelek-jelekan diri sendiri lah, ya. Sangat rugi ibunya Umar telah melahirkan Umar, gitu maksudnya, ya. Sakilat Umara ummuhu, telah rugi ibunya Umar melahirkan Umar, illam yaghfir lahu rabbuhu, jika seandainya Tuhannya Umar tidak mengampuni dosa Umar. Yajidu hadza kana yastakhfi, Umar telah mendapatkan, ini ngomong di dalam hatinya, Umar telah mendapatkan seorang kakek-kakek, kana yastakhfi bihi,
adalah kakek-kakek tersebut yastakhfi, sembunyi-sembunyi bihi dengan mabuknya, sembunyi dalam kepada maksiatnya, min ahli, sembunyi dari keluarganya. Ya, fayaqulu, maka akan berkataan sekarang, ra'ani Umar fayatataba'u bihi. Ya, jangan-jangan seakan-akan nanti setelah Umar tahu, ya, fayatataba'u bihi, kakek-kakek tersebut ya akan terus-terusan dalam mabuk. Jadi begini, biasanya orang tuh kalau misalnya berbuat maksiat belum ketahuan tuh kadang-kadang dia nggak berterus-terusan karena masih ada malu. Tapi karena udah telanjur ketahuan, terusin aja begitu. Kata Umar, jangan-jangan nanti kakek-kakek itu akan terus-terusan dalam keadaan mabuk. Ya, dia khawatir. Wa hajara Syekh majlisa Umar hinan fa baina Umar ba'da dzalika jalisun. Maka suatu saat, ya, kisahnya selesai sampai di situ. Wa hajara Syekh majlisa Umar. Suatu saat Umar bin Khattab sedang ada buat majlis. Maka kakek-kakek tersebut yang pernah malam-malam ketahuan ya sedang mabuk itu, dia pun menghindar daripada majlis Umar. Jalisun id fihi qad jaa shibhul mustakhfi, yaitu dia datang di majlis tersebut kemudian dia bersembunyi daripada Umar bin Khattab, hatta jalasa fi ukhrayatin nasi, sehingga kakek-kakek itu dalam majlis itu duduk di akhir-akhir manusia, maksudnya di belakang-belakang manusia. Fara'ahu Umar, maka Umar bin Khattab pun melihat kakek tersebut. Jadi dalam satu majlis kakek-kakek itu malu dia. Akhirnya dia duduk di majlis di belakang-belakang orang banyak, ya. Tapi dia ini masih ingin, ya, masih suka dengan majlis kebaikan. Tapi karena dia malu akhirnya duduknya di belakang. Maka Umar pun melihat. Kemudian kata Umar, ya, alayya bihadza syekh fa'utiya, alayya, ya, atasku, ya, bihadza syekh, dengan syekh itu, dengan orang tua itu, fa'utiya, maka datangkanlah kepada saya. Tolong itu kakek-kakek yang belakang itu datang ke sini, ya, kata Umar bin Khattab. Faqila lahu ajib, maka dikatakan kepadanya ajib, maka iya, ya, kakek-kakek tersebut pun mendatangi Umar bin Khattab. Faqama wa yara anna Umar sayasu'uhu bima ra'a minhu, maka dia merasa, ya, wa Umar itu, ya, anna Umara sayasu'uhu bima ra'a minhu, jangan-jangan Umar bin Khattab mau berbuat buruk kepada saya, ya, daripada apa yang telah dilihat pada waktu yang lalu. Faqala Umar, maka tiba-tiba Umar berkata, udnu minni, mendekatlah kamu kepada saya. Fama zala yudnihi hatta ajlasahu, tidaklah henti-hentinya laki-laki itu berjalan mendekati Umar sehingga dia duduk di depan Umar, bijambihi, di pinggir, di samping Umar bin Khattab. Faqala, maka berkata dia, ya, adni minni udhunaka, kata Umar, dekatkanlah kepada saya telingamu biar orang gak ada yang tahu, ya, sini saya mau bisik kepada kamu. Faltaqama udhunahu, maka dia pun mendekatkan telinganya kepada Umar bin Khattab. Faqala, maka berkata Umar, amma walladhi, sungguh, ya, demi zat ba'atha Muhammad, yang telah mengutus Nabi Muhammad bil haq, dengan hak, rasulan sebagai utusan, sebagai rasul, ma akhbartu ahadan minan nas bima ra'aitu minka wala bana Mas'udin, ya, tidak pernah sama sekali saya menceritakan kepada satu orang pun tentang kejadian malam itu, ya, wala bana Mas'udin, bahkan saya pun tidak menceritakan Ibnu Mas'ud, ya. Jadi kan tadi diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sedang berusukan. Tapi yang masuk ke dalam itu Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud nunggu di luar. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud tidak tahu kejadian apa yang terjadi di dalam. Kata Umar bin Khattab, saya malam itu menutup diri saya untuk menceritakan pada orang lain, bahkan Ibnu Mas'ud pun nggak tahu, kata Umar bin Khattab. Fa innahu ma'i, karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud bersama saya. Faqala, maka berkata Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adni minni udunak, maka dekatkanlah wahai Amirul Mukminin telingamu, ya. Faltaqama udunahu faqala, maka Umar bin Khattab pun mendekatkan telinganya kepada laki-laki tua tersebut. Wala ana, dan juga tidak saya, walladzi ba'atsa Muhammadan bil haqq,
demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan hak, rasulan sebagai rasul, ma'utu ilaihi hatta jalastu majlisi hada. Ya, wahai Umar, ketahuilah olehmu, sejak malam itu saya tidak pernah lagi mengulang untuk mabok, ya, sampai saya sekarang. Fahadza farafa Umar sautahu, maka Umar bin Khattab pun mengangkat suaranya, yukabbiru, bertakbir, Allahu Akbar. Fama yadrin nas min ayyi syai'in yukabbir, maka manusia-manusia di situ, di majlis itu tidak tahu, ya, sebab apa Umar bin Khattab bertakbir ini, ya, menjaga, menutup aib saudaranya tuh, ya, menutup aib saudara muslim, karena antara dia dan Allah saja urusannya. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai presiden pada waktu itu, bisa saja dengan kekuasaannya, bahkan bukan dengan kekuasaan, dengan kekuatannya, karena dia orang hebat, orang kuat, dia bisa aja menangkap, ya, menghukum, tapi dia tidak lakukan, ya. Dia merasa bahwa menjebak itu tidak boleh, ya. Jadi menjebak orang itu haram hukumnya, ya, karena urusan maksiat itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kelembutan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, bagaimana menjaga aib, ya, menjaga perasaan itu penting, ya, menjaga perasaan mukmin. Walaupun dakwah itu dengan lemah lembut. Bahkan, ya, ada seorang ulama bersikap kasar kepada Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, ya. Ketika bersikap kasar, maka Al-Ma'mun berkata kepada ulama tersebut, bersikaplah lemah lembut engkau pada saya, karena Nabi Musa itu orang yang jauh lebih baik darimu, dan Fir'aun itu lebih buruk dari saya. Tetapi ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, maka Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkatalah kalian berdua, Harun dan Musa, kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, semoga Fir'aun itu, ya, yatadzakkar, ingat, sadar, aw yakhsha, atau takut, ya. Maka ditakut-takut, ya, di hardik itu ulama. Jadi nggak boleh bersikap kasar, ya. Bahkan kita disuruh untuk menutup aib. Ada seorang ulama, Hatim Al-Asam, ya, dalam kitab Nasihul Ibad ada kisah. Dia, Hatim Al-Asam ini punya gelar Hatim Situli. Kisahnya itu, jadi suatu saat dia dalam satu majlis, ada seorang wanita bertanya, ya, dalam tengah-tengah pertanyaan tiba-tiba perempuan itu buang angin kentut, ya, buang angin kentut, ya, kedengaran itu, ya, di depan Hatim Al-Asam sedang bertanya, ya, bertanya berdua itu dekat, posisinya agak jauh, tapi kedengaran suara kentutnya. Maka untuk menjaga perasaan ini, Hatim Al-Asam ini pun pura-pura tuli, pura-pura nggak dengar, ya. Dia katakan, wahai wanita, saya nggak dengar yang kamu omongin tadi, karena kuping saya agak-agak budak sekarang. Maka perempuan itu wajahnya langsung gembira, ya. Dia bilang, ya, dalam hatinya mungkin, ya, alhamdulillah, ternyata, ya, nggak ketahuan saya kentut, ya, karena si Hatim ini tuli. Maka akhirnya perempuan itu pulang dengan rasa gembira, perasaannya terjaga, sehingga dikatakan Hatim Al-Asam berpura-pura tuli sampai dia dengar berita perempuan tersebut meninggal dunia. Jadi sampai majlis, dia kan seorang ulama, buat majlis itu, dalam majlis itu pura-pura budak, pura-pura tuli, sampai dia mendengar bahwa perempuan itu telah meninggal dunia, baru dia normal lagi, ya. Itu menjaga perasaan. Ini perkara maksiat aja yang Sayyidina Umar lakukan, perkara maksiat dia bisa menjaga, apalagi cuman masalah perbedaan. Perbedaan ini itu perbedaan yang apa sih, harus disingkapi dengan bijak. Bahkan ini ada kisah yang saya bacakan tentang Ibnu Mas'ud, bagaimana menyikapi perbedaan, ya, menjaga perasaan dengan perbedaan, ya. Qaul Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, innal khilafa syarrun. Perkataan Ibnu Mas'ud, ya, tentang perbedaan. Wa akhraja Abdul Razzaq, telah mengeluarkan hadis ini, yaitu Abdul Razzaq an Qatadah, daripada Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, wa Abu Bakrin, dan sesungguhnya Abu Bakar, wa Umar, Utsman, dan Umar dan Utsman, ya, kanu yusalluna bi Makkah wa minna raka'ataini, ya. Pada suatu saat, ya, saya melihat, kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ketika Abu Bakar, Umar, Utsman sedang ada di Mekah dan Mina, dari Madinah ke Mekah, Mina untuk haji, ya. Itu kan perjalanan jauh.
Kalau dihitung-hitung sudah di atas ya, perjalanan yang boleh jamak qashar ya. Terus kemudian mereka semua, Rasulullah, ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman pun yang hadir di situ sholat jamak qashar. Sholatnya pada 2 rakaat. Summa inna Utsman shallaha arba'an. Kemudian sesungguhnya Sayyidina Utsman pada masa dia menjadi khalifah, dia mengumumkan sholatnya 4 rakaat, jangan 2 ya. Jadi jamaknya enggak pakai qashar, dilakukan dengan 4-4. Fabalagha dzalika Ibnu Mas'udin, maka berita itu sampailah ke telinga Ibnu Mas'ud. Fastarja'a, maka Ibnu Mas'ud mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Mas'ud ya. Ketika dengar sekarang sholatnya enggak usah di qashar tapi di jamak ya, jamak qashar tapi di jamak saja, kata Sayyidina Utsman, umumkan, ayo jamaah kita sholat berjamaah tanpa qashar. Maka istarja'a innalillah wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa innalillah? Ini belum pernah terjadi zaman Rasulullah ini belum pernah terjadi zaman Abu Bakar, ini belum terjadi zaman Umar ini ya. Innalillahi, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian summa qama fa shalla arba'an, tapi setelah ngomong begitu dia pun ikut berdiri fa shalla arba'an. Kemudian Ibnu Mas'ud salat ya arba'an, 4 rakaat. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, istarja'ta tsumma shallaita arba'an, engkau tadi mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un tsumma shallaita arba'an, tapi engkau ikut salat 4 rakaat, bagaimana ini ceritanya? Qala al khilafu syarrun kadza fil kanzil umal ya, kata Ibnu Mas'ud, al khilafu syarrun, berbeda itu buruk ya, berbeda itu buruk. Ini pelajaran seorang sahabat yang memegang sunnah ya. Dia tahu itu Rasulullah sholatnya 2 rakaat ya, tapi dia juga tak paham ini perbedaan fikih. Jadi fikih itu perbedaan, walaupun ini mungkin tidak dilakukan Rasulullah tapi masih ada celah. Dalam arti apa? Yang namanya rukhsah ya, yang namanya keringanan dalam perjalanan itu boleh diambil, boleh enggak. Ya kebetulan Utsman bin Affan ingin mengajarkan pada umat bahwa saya tidak mengambil rukhsah, saya tidak mengambil keringanan dalam perjalanan, saya tetap melaksanakan sholat 4 rakaat. Itu boleh tidak, dan itu pelajaran fikih. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan innalillahi, karena dia sebelumnya belum pernah dilakukan, tapi ini termasuk fikih, maka fikih itu boleh ditolerir, perbedaannya itu masih dianggap wajar. Sehingga ketika terjadi sholat dilaksanakan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ikut jamaah tersebut 4 rakaat ya. Sehingga ditanyakan, kenapa engkau tadi protes sekarang ikut? Apa katanya? Al khilafu syarrun, berbeda itu jelek. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya kalau kita di mana tempat, maka ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau memang di situ sholatnya pakai kunut, ya kita ngangkat tangan. Kenapa? Untuk mengurangi daripada perpecahan. Karena yang namanya perbedaan itu bisa potensi perpecahan. Lah kalau di masjidnya yang nggak pakai kunut, ya jangan angkat tangan, itu aja. Itu pelajaran di situ. Ya karena apa? Walaupun hati nggak sesuai, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak sesuai, tapi kalau saya bikin jamaah sendiri, apa yang terjadi? Nanti terjadi perpecahan, ya gara-gara perkara yang remeh-temeh, hanya khilafiyah, tapi gara-gara ya saling menyalahkan, akhirnya itu perpecahan. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya, lau sakata al-awamu la saqatal khilafu. Seandainya orang awam itu diam, seandainya orang awam itu tidak berbicara masalah khilafiyah, perbedaan ulama, la saqata al-khilaf, maka tidak ada perpecahan. Ini yang terjadi apa? Orang awam ikut-ikutan berbicara khilaf. Ya, ini bid'ah, ini sunnah. Akhirnya pada berantem itu ya. Cuman gara-gara Yasin malam Jumat ya. Ya ada yang mengatakan ini kita enggak sunnah Yasin, sunnahnya Al-Kahfi gitu. Maka dijawab sama pengurus masjid, daripada baca Injil katanya, daripada baca Injil, daripada Injilan kan mendingan Yasinan katanya. Iya, cuma gara-gara itu doang. Saya akan bacakan juga hadis di sini
kitab tentang bagaimana toleransi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, permasalahan apa istilahnya, khilaf, permasalahan masalah ibadah yang masih bisa ditolerir, ya. Di sini disebutkan akhraja Al-Bazzar, telah mengeluarkan hadis ini Al-Bazzar an Ali karramallahu wajha, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha, qala kharajna ma'a Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, kami keluar bersama dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib fi yaumi idin, pada saat hari Idul Fitri. Fasa'alahu qaumun min ashabi anis salati qabla al-id wa ba'daha, maka ada orang yang bertanya tentang masalah salat sebelum melaksanakan salat Id dan setelah melaksanakan salat Idnya. Ini ada orang datang ke masjid, bukan masjid lah, lapangan ya. Ini lapangan. Kemudian sebelum dimulai salat Id dia salat qabliyah wa ba'daha, dan juga setelah salat Id dia salat lagi 2 rakaat. Wah, ini bid'ah, ini belum pernah terjadi zaman Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ini belum terjadi. Ini terjadi zaman Sayyidina Ali. Ya, apa sikap Sayyidina Ali? Ya, ditanya begitu. Ya. Kemudian ya falam yarudda alaihim syai'an, maka Sayyidina Ali tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi ini berlaku zaman Sayyidina Ali, sudah biasa orang kalau datang ya sebelum sholat Id dia sholat, nanti setelah sholat Id sholat lagi 2 rakaat. Dan ini terjadi. Dan apa yang terjadi? Sayyidina Ali tidak menjawab sama sekali, dia diam saja. Ya, kemudian summa ja'a qaumun fasa'aluhu falam yarudda alaihim syai'an. Datang lagi kaum yang lain, bertanya lagi masalah ini, maka Sayyidina Ali tidak menjawab sedikit pun. Falamma ja'a ila salati fa shalla bin nas fakabbara sab'an tsumma khataba an-nas tsumma nazala faraqaba faqalu. Maka sampailah Sayyidina Ali pun melaksanakan salat Id. Ya, fakabbara sab'an, dia pun biasa takbir 7 kali. Tsumma khataba an-nas, kemudian dia berkhutbah, ya, jadi 2 kali ya, khutbah yang pertama, salat yang pertama kan 9 kali, kemudian ini rakaat kedua 7 kali, kemudian setelah itu khutbah nas, dia pun berkhutbah di depan manusia. Summa nazala faraqaba, kemudian dia turun dari mimbarnya, kemudian dia pun raqaba, ya, menaiki tunggangannya, menaiki kendaraannya. Faqalu, maka orang-orang berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang beriman, haula itu orang qaumun yusalluna, mereka salat qabliyah Id dan ba'diyah Id. Ya, qala, maka Sayyidina Ali berkata, jadi orang ini maksudnya datang kepada Ali ngadu, itu bagaimana itu orang melakukan bid'ah kok didiemin aja, gimana sih, nggak ada risau-risaunya, bid'ah itu kan neraka gitu, kata orang ini yang risau. Dia risau, dia saking risaunya Sayyidina Ali diam aja, udah 2 kali tanya diam aja, sampai mau pergi ditanya lagi. Maka kata Sayyidina Ali, fama asaitu an asna, bagaimana maunya apa, kamu mau saya melakukan apa? Ya, sa'altumuni anis sunnah, kamu nanya tentang sunnah pada saya. Inna nabi, sungguhnya nabi lam yusalli, tidak pernah salat qabla sebelum Id, wala ba'da, tidak pernah salat juga setelah salat Id. Famang sya'a, maka kata Sayyidina Ali, famang sya'a, yang mau fa'ala, silakan kerjakan. Wa mang sya'a taraka, yang tidak mau salat silakan tidak tinggalkan. Ya, atarauni, apakah engkau ya berpendapat pada saya, amnau, agar aku mencegah kaum, apakah kamu mau saya mencegah orang yusalluna, yang mereka salat, fa'akuna, maka jadilah aku bimangzilatiman, ya, menempati orang, mana abdan, yang mencegah hamba idza shalla, ketika salat. Jadi kata saya begini, di Al-Qur'an ada tuh surat Iqra ya, Al-Alaq, ya, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita, apakah engkau tidak melihat, ya, ara'aital ladzi, apakah engkau tidak melihat orang yanha, yang mencegah abdan, seorang hamba idza shalla, ketika salat. Jadi ini Abu Jahal itu berupaya bagaimana mencegah jangan sampai Nabi sholat. Maka kata Sayyidina Ali pakai istilahnya itu, apakah kamu mau saya seperti Abu Jahal? Abu Jahal itu dia mencegah orang untuk sholat, yaitu mencegah Rasulullah SAW. Kamu mau saya seperti itu? Kata Sayyidina Ali. Itu tidak dilakukan Rasulullah, tapi kalau mengerjakan, kalau tidak, namanya sholat mutlak. Maka sholat itu
selagi tidak dilarang itu boleh. Ini pelajaran sih fikihnya. Selagi tidak dilarang boleh. Apa yang dilarang? Dilarang itu contohnya sholat apa? Sholat habis subuh. Kedua apa? Sholat menjelang matahari tergelincir di atas kepala, itu haram, ada larangannya. Sholat habis asar, sholat menjelang matahari terbenam, sholat menjelang matahari terbit. Kalau tidak mengapa. Berarti itu pelajarannya apa? Pelajarannya fikihnya bahwa sholat sunnah adalah sholat yang kapan aja boleh dilaksanakan, ya, namanya sholat mutlak. Dan itu dilakukan sahabat. Sayyidina Bilal sholat habis wudhu, sholat, ya, namanya sholat syukur wudhu. Dan itu dilakukan tiap hari dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu namanya sholat mutlak. Maka sholat mutlak ini sholat yang tidak ditentukan. Ketika tidak ditentukan, maka kata Sayyidina Ali, kalau mau kerjakan, kalau ditinggalkan, tinggalkan. Fal hadisu sahihun ala tariqihi Ibnu Hibban. Maka hadis ini adalah sahih ala tariqi, ya, Ibnu Hibban, atas jalannya sanad daripada rawi Ibnu Hibban. Kata kitab ini disebutkan bahwa sanad tentang hadis itu adalah sahih. Ini pentingnya kita, ya, menjaga perasaan, pentingnya kita menjaga khilaf, ya. Bahkan Sayyidina Ali pun, ya, bersikap sangat bijak tentang masalah khilaf, ya. Khilaf itu, ya, perkara yang tidak bisa dihindari. Nabi SAW ini terjadi khilaf. Pada suatu saat Nabi bersama dengan sahabat makan daging kambing. Maka tiba-tiba Nabi mengatakan, yang tadi makan daging onta, salah. Nabi bersama sahabat makan daging onta. Kata Nabi, yang tadi makan daging onta, ayo semuanya wudu, kita mau sholat isya, kita wudu semua. Maka sahabat itu pada wudu, ya, setelah makan daging onta semuanya wudu semua. Itu ulama Hanafi dari hadis itu mengambil kesimpulan bahwa makan daging onta itu membatalkan wudu. Makan daging onta membatalkan wudu berdasarkan hadis itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu ada kronologi yang lain. Ya, kronologinya itu bab menutup aib. Jadi ketika sedang makan-makan itu ada sahabat yang kentut, tapi kentutnya kentut yang nggak bunyi, ya, kentut yang diam gitu, tapi baunya ada, sehingga orang siapa sih ini gitu. Maka Nabi untuk menjaga aibnya, maka Nabi mengatakan, ya, yang makan daging onta semua wudu, semuanya makan daging onta, sehingga nanti yang batal dan yang makan daging onta pasti wudu semua kan. Seandainya Nabi katakan, ya, Nabi tidak mengatakan yang makan daging onta wudu, maka nanti yang terjadi apa? Ketika mau sholat isya, yang wudu yang tadi kentut, nanti baru ketahuan, oh dilihat nih, ini yang kentut nih tadi, baunya udah kemana-mana nggak ketahuan ini. Ya, untuk menjaga itu biar aibnya nggak kebuka, Nabi mengatakan yang makan daging onta semuanya berwudu. Ya, akhirnya semuanya pada wudu. Disitulah terjadi perbedaan, padahal beda kronologi. Maka ada sebagian, ya, ulama termasuk mazhab Hanafi itu sampai membolehkan minum kencing onta. Kan pernah ada kejadian tuh, seorang ustadz ini terang-terangan minum kencing onta. Memang itu khilaf, ya. Di dalam mazhab Syafi'i haram, dalam mazhab Hanafi boleh. Kenapa? Karena pernah ada seorang sahabat yang sakit perutnya, kemudian dikasih minum kencing onta. Ya, jadi kencing onta itu di situ berdasarkan pemahaman daripada mazhab Syafi'i bahwa itu maksudnya adalah darurat, ketika tidak ada obat kecuali pakai kencing onta. Tetapi menurut mazhab Hanafi, ya, kencingnya onta itu adalah suci, ya, karena dia termasuk binatang yang dimakan, ya, maka boleh diminum air kencingnya, kencing onta khusus, ya, seperti itu. Terjadi khilaf, ya. Terjadi khilaf karena apa? Terjadi beda interpretasi, orang bilang, ya, gitu. Jadi khilaf itu pasti terjadi. Kenapa? Cara pandangnya kan beda. Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah di rumah, ya, kemudian sahabat melihat di masjid. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya melihat Rasulullah sholat nggak pakai bismillah. Kemudian Sayyidah Abu Hurairah mengatakan, wal basmalatu ayatun minha. Bismillah itu ayat daripada Fatihah, wajib dibaca, tidak dibaca tidak sah. Lah perbedaan-perbedaan ini, ya, karena memang dari Rasulullah membiarkan perbedaan itu terjadi. Jadi kalau dalam urusan fikih itu ada namanya hukum yang qat'i, hukum yang pasti, ada hukum yang ijtihadi. Hukum ijtihadi, hukum yang masih terjadi perbedaan pendapat. Hukum yang qat'i itu tidak boleh ditentang, ya.
hukum-hukum yang qat'i kayak misalnya wajibnya sholat 5 waktu, itu qat'i. Itu tidak boleh kita mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, itu bertentangan dengan qat'i, itu namanya murtad, sudah merubah hukum. Contohnya haramnya perzinahan. Nggak boleh kita mengatakan zina itu kalau darurat boleh misalnya, nggak boleh. Kawin mutlak halal itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk hukum yang qat'i. Tapi hukum yang tidak qat'i itu tadi seperti tadi, masalah bismillah, masalah kunut, banyak sekali, masalah yasinan, masalah doa berjamaah. Lah, dan Rasulullah SAW, kalau kita berbicara hadis itu kan ada 3 ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian yang ketiga adalah takrir. Takrir itu ada sahabat yang berbuat, Nabi mendiamkan, membiarkan. Itu namanya menjadi landasan hukum juga. Ya. Dan dari 3 ini semuanya dalil yang dibawa kepada ulama usul fikih sebagai apa? Sumber daripada sumber hukum. Karena nanti ulama usul fikih sumber hukum itu ada 4 kesepakatan mereka: Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini sumber hukum. Ya. Kemudian hadis itu adalah salah satu daripada sumber hukum. Ya, hadis itu apa sih? Perkataan, perbuatan, takrirnya Nabi yang disandarkan pada Nabi hadis. Dan hadis ini tidak berbicara hukum, hanya bahan mentah. Nanti bahan mentah itu, dalil itu diolah sama ulama usul fikih, maka dikeluarkanlah hukum tersebut. Ada hukumnya sunnah. Hadis itu nanti bisa sunnah, yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Hadis itu bisa wajib. Ya, wajib misalnya perintah tentang puasa Ramadan, ya kan ada hadis Nabi. Ya, perintah-perintah Nabi itu wajib. Maka hadis ini jadi hukumnya wajib. Ditinggalkan dosa, dikerjakan berpahala. Ada mubah, hadis mubah, hadis Nabi tapi hukumnya mubah. Contohnya Nabi makan pakai gandum. Makan itu hukumnya apa? Mubah. Enggak makan juga enggak apa-apa kalau kuat, ya kan? Makan gandum boleh, makan nasi juga boleh. Itu mubah. Itu hadis Nabi juga. Nah, dari 3 hadis ini, perkataan, perbuatan, anak takrir, semuanya harus menjadikan landasan hukum. Tidak bisa kita mengatakan Nabi berbuat enggak, ya sahabat berbuat enggak bisa. Nabi berkata juga harus menjadi landasan. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah bersabda, majtama'a malaun, hadis yang sahih dalam kitab Mustadrak, majtama'a malaun, tidaklah berkumpul beberapa orang, fayad'u ba'duhum, maka sebagiannya berdoa, wa yu'minu al-ba'du, kemudian sebagiannya mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali semua yang doa, yang mengaminkan semuanya dapat bagian. Ini hadis perkataan Nabi umum, dan Nabi tidak membatasi. Kapan sih doanya? Oh, habis sholat? Enggak. Habis arisan? Ya enggak. Habis yasinan? Enggak. Habis maulid? Enggak. Bebas. Ketika tidak dibatasi, maka jangan kita batasi. Kalau Nabi tidak berbuat, haram. Kalau sahabat tidak berbuat, haram. Enggak bisa begitu. Ketika Nabi membebaskan, maka itu ada kelonggaran. Karena gini, ketika Nabi berbuat, sahabat itu takut untuk melanggar, biasanya begitu. Contoh, ya Nabi ya melakukan sholat qobliyah subuh sama sholat witir, tidak pernah seumur hidup meninggalkan sholat qobliyah dan sholat witir. Maka ada sebagian ulama termasuk dalam mazhab Abu Hanifah, karena tidak pernah ditinggalkan, maka ulama Hanafi mengatakan sholat witir itu wajib, sholat qobliyah subuh itu wajib. Karena Nabi tidak pernah seumur hidup meninggalkan 2 sholat ini. Jadi kadang-kadang perkara kalau dikerjakan Nabi itu maka menjadi susah untuk beralih hukumnya, takut ya, jadi akhirnya mewajibkan. Maka kadang-kadang Nabi membiarkan itu bebas, biar orang tuh boleh melakukan kapan saja. Contoh, Rasulullah sholat tarawih 3 kali. Setelah 3 hari keempat Rasulullah sholatnya di rumah. Apa yang ditanya Aisyah, kenapa engkau tidak sholat bersama orang-orang? Kata Rasulullah, saya khawatir nanti sholat tarawih dianggap jadi wajib, maka saya tinggalkan. Jadi karena Rasulullah mengerjakan, kadang meninggalkan untuk menunjukkan bahwa ini sunnah. Ya, itu tujuannya. Rasulullah pernah kunut, pernah. Ada hadisnya, dalilnya. Rasulullah meninggalkan kunut. Ya, ada juga dalilnya. Berarti kunut itu sunnah. Karena sesuatu yang perkara yang dikerjakan Nabi itu sudah menunjukkan sunnah. Nabi tidak mengerjakan terus-menerus, itu tujuannya apa? Agar sunnah itu jangan dianggap wajib. Jangan, oh Nabi enggak kunut lagi, berarti kunut itu bid'ah. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Ketika Nabi mengerjakan,
maka itu menjadi dalil, kecuali Nabi melarang. Sekarang tidak boleh lagi pakai kunut. Ya, yang pakai kunut itu haram. Kalau udah ada lafadznya begitu baru tuh haram. Karena sudah ada larangan. Nabi tidak melarang, berarti kunut itu masih berlaku. Karena hukum ketika Nabi melakukan, berarti hukum itu pada dasarnya sudah terjadi dan bisa dilakukan terus sampai kapan? Sampai ada dalil yang melarang tentang perbuatan itu. Jadi kadang-kadang Nabi memang membuka ruang sehingga memudahkan. Doa kapan aja boleh, kata Nabi, yang penting kita kumpul, kemudian doa, amin, semuanya dapat. Mau habis khutbah Jumat, mau habis arisan, mau habis apa lagi tuh, ya pokoknya macam-macam lah, itu bebas lah. Ketika terjadi kebebasan itu, jangan kita katakan Rasulullah berbuat enggak, Rasulullah sahabat berbuat enggak. Itu jadi menyempitkan apa istilahnya, membuat sempit ibadah jadinya. Sedangkan masalah doa itu kan bebas. Ini dipermasalahkan juga masalah doa, ya zahabat doma'u. Jadi yang sahih itu bukan Allahumma laka sumtu, tapi zahabat doma'u. Padahal setelah diteliti itu hadisnya sama-sama dhaif. Hadis yang Allahumma laka sumtu dhaif, hadis yang zahabat doma'u dhaif. Cuman memang disahihkan oleh Albani, tapi ulama-ulama mendoibkan. Yang mensahihkan hanya Albani, ya, Syekh Albani mensahihkan. Tapi setelah diteliti itu sama-sama dhaif. Ya udah nggak pakai doa juga nggak apa-apa, ya langsung aja makan ya. Itu perkara khilaf, dan sahabat sangat, ya, perkara aib aja, perkara yang haram aja ditutup sama Sayyidina Umar, apalagi udah cuman masalah khilafiyah. Maka kita keluarlah dari perkara-perkara yang hanya remeh-temeh, receh, ya, perkara yang receh, ya. Sedangkan persatuan itu lebih besar, persatuan itu lebih besar daripada hanya membahas tentang khilafiyah. Wallahu a'lam. Boleh, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya. Ya. Ya kan? Bebas. Ya. Oh, iya. Iya, iya. Iya. Ya, itu ada hadisnya tuh, larangan haram tuh, man intasaba ila ghairi abihi fannaru alaihi haram. Barang siapa menasabkan seorang anak kepada selain bapaknya, maka surga itu haram padanya. Jadi dulu ada kebiasaan orang Arab, biasanya ketika mengangkat anak, kemudian anak itu dinasabkan kepada bapak angkatnya. Maka ketika Rasulullah mengangkat Zaid bin Harisah, ya, diangkat menjadi anaknya Rasulullah, maka Zaid itu dibinkan kepada Nabi, Zaid bin Muhammad. Kemudian turun surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab turun. Setelah turun ayat Al-Ahzab, maka Zaid bin Muhammad diganti lagi kepada bapaknya asli, Zaid bin Harisah. Ya, jadi kembali kepada nasab aslinya. Kemudian anak aslinya gimana? Di dalam Islam, pernikahan itu adalah suatu yang sakral. Pernikahan itu adalah perkara yang di dalam Islam itu diakui, ya, sebagai sahnya hubungan, walaupun bukan Islam. Contoh, ini ada orang Nasrani nih, Nasrani nikah resmi, nikah, punya anak, kemudian akhirnya mereka masuk Islam, anaknya, istrinya, suaminya, anaknya masuk Islam. Maka ketika si bapak ini mau menikahkan anak yang perempuan, maka bapaknya jadi wali. Kenapa? Pernikahan dia dulu diakui dalam Islam. Pernikahan ketika dia masih Nasrani, karena nikah, punya anak, maka diakui. Ya, kayak seperti Ronaldo misalnya. Ronaldo kan punya anak, tapi kan dia nggak nikah, misalnya, dia zina. Nanti seandainya dia masuk Islam, dia punya anak perempuan, dia mau nikahin, itu haram Ronaldo menikahi, karena hubungan di luar nikah tidak diakui dalam Islam. Maka anak yang hasil dari hubungan luar nikah itu hukumnya anak ibunya, bukan anak bapaknya. Bahkan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dia boleh dapat warisan dari siapa? Dari ibunya, karena dia bukan anak bapaknya. Maka ketika akhirnya anak itu tumbuh dewasa nih, perempuan, ya, mau nikah, kemudian daripada malu, akhirnya dia pura-pura aja, ini anak saya. Dia mengatakan, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya
atau diserahkan pada KUA. Saya nikahkan dan saya kawinkan ya si Pulana yang walinya telah mewakilkan saya. Jadi si penghulu menjadi wakilnya. Maka penghulu ini sebenarnya nggak boleh mewakilkan bapaknya itu, karena bapaknya bukan bapaknya. Ketika terjadi pernikahan itu dilaksanakan juga, maka pernikahannya tidak sah pada hakikatnya. Maka nanti hubungannya itu hubungan zina lagi, karena nggak sah. Anaknya jadi anak zina lagi. Kebetulan lahirnya perempuan lagi. Wah, terus-terusan dia. Kemudian anaknya perempuan lagi. Itu sampai kiamat nanti zinanya. Maka untuk memutusnya bagaimana? Maka kata Nabi, al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Liman la waliyalaha. Hakim itu menjadi wali kepada perempuan yang tidak punya wali. Kayak tadi perempuan sebenarnya nggak punya wali, maka dia diserahkan pada wali hakim. Siapa kali wali hakim itu? Wali hakim itu orang yang ditunjuk oleh khalifah, oleh pemerintah yang sah sebagai wali. Kalau sekarang KUA, maka bapaknya datang ke KUA, maka dia bilang sama KUA, ini anak saya ini dulu ya kecelakaan dulu, ibunya sama saya, jadi mau nikah gimana? Nanti yang menikahkan jadi wali hakim itu KUA, langsung jadi wali hakim dia. Kalau wali hakim tidak ada, namanya wali muhakam. Wali muhakam begini, perempuan mau nikah nggak punya wali, KUA juga nggak ada. Ada kiai di situ, misalnya di sini kiainya Ustaz Muntohar lah. Ya, panggil Ustaz Muntohar, saya mau nikah nih, tapi nggak punya wali. Ya, wali KUA-nya jauh, atau KUA-nya ada tapi mata duitan, minta duitnya gede. Ya, kalau mau nikah 10 juta katanya. Nah, itu boleh cari wali muhakam, cari ustaz di sini, imam sini, Ustaz Muntohar. Ya, akhirnya bagaimana? Ya, si mempelai laki-laki yang mempelai perempuan datang kepada Ustaz Muntohar. Dia menyerahkan, ya Ustaz Muntohar, kami berdua ridho dengan kewalianmu, dengan keputusanmu. Kami menyerahkan kewalian, ya, kami berdua, ya, kamu menjadi muhakam. Muhakam itu orang yang diangkat menjadi hakim. Kami menjadikan kamu berdua, ya, kami berdua menjadikan kamu sebagai muhakam kami untuk menikahkan si perempuan itu siapa namanya kepada si siapa namanya yang laki dengan mas kawin sekalian, dan kami ridho dengan keputusanmu. Maka setelah itu wali namanya wali muhakam. Nah, wali muhakam, maka dia nanti nyari saksi dua. Ya, dua orang saksi ini harus tahu bahwa ini walinya bukan wali asli, wali muhakam. Ya, wali muhakam. Kemudian mempelai putra putri tahu bahwa ini wali muhakam karena mereka yang menyerahkan, baru nikahnya sah. Kalau ditutupin bagaimana? Maka nikahnya tidak sah. Dan sekarang terjadi begini. Ada beberapa teman cerita di KUA itu udah paham begitu, banyak kejadian di Indonesia nih, orang udah hamil baru nikah ya. Sehingga dia juga paham. Ada orang yang mau jujur datang kepada KUA, maka KUA bikin 2 kali pernikahan. Pernikahan pertama di KUA, ya, yang jadi wali hakimnya orang KUA, ya, saksinya kong-kali-kong lah, siapa dari mereka yang pokoknya jangan sampai kebuka aibnya nih. Saksi, karena saksi harus tahu bahwa ini adalah wali hakim. Nanti jadi saksi 2, mempelai laki-laki perempuan harus tahu. Kemudian walinya KUA, wali hakim. Maka menikahlah. Setelah acara selesai, nanti pada hari H dia nikah ulang. Nah, nikah ulang tuh bapaknya ini yang bapak biologis pura-pura jadi wali, ya, pura-pura jadi wali untuk menutupi pernikahan yang pertama. Tujuannya biar nggak ketahuan, ya, biar menjaga aib daripada perempuannya. Lah kalau begini bagaimana, sah nggak pernikahannya? Sah, karena ketika pernikahan yang pertama sah, pernikahan kedua ini lago, tidak dianggap. Ketika pernikahan pertama sah, tidak sahnya pernikahan kedua ini tidak dianggap. Kayak gini lah, orang udah sholat zuhur, udah sempurna sah, akhirnya dia saya pengen sholat lagi lah. Yang sholat kedua batal, ya, misalnya dia dari tengah-tengah sholat dia kentut, terus bagaimana? Ya, sholat pertama sudah mencukupi, sehingga ketika dia sholat pertama udah mencukupi, kewajibannya sudah gugur. Ya, sholat kedua itu batal, ya udah nggak apa-apa, nilainya cuma sunnah. Sama tadi dia udah nikah sah di KUA, maka ketika dia nikah pura-pura, nikah pura-puranya tidak berlaku, karena pernikahan pertama sudah sah demi menutupi aib. Seperti itu. Tapi kalau tidak begitu, dia malu, dia bilang bahwa saya bapaknya asli, ya, akhirnya dinikahkan dengan walinya itu bapaknya, ya, mewakilkan kepada KUA, maka akadnya KUA mewakilkan bapaknya, maka perwakilan ini tidak sah. Kalau perwakilan tidak sah, maka hubungan pernikahannya namanya hubungan perzinahan. Naudzubillah. Itu bahaya.
Iya. Punya istri dia. Iya. Sholat kita batal nggak? Wudunya. Jadi ada namanya mahram mu'abbad sama ghair mu'abbad. Mahram ya perempuan yang haram dinikahi yang sifatnya sementara, ada sifatnya permanen. Yang sifatnya sementara ipar. Saya punya istri saya punya adik misalnya perempuan. Saya haram menikah dengan adik istri saya. Tapi sifatnya ghair mu'abbad, tidak selamanya. Kapan-kapan itu istri meninggal, dia boleh nikah dengan adik iparnya. Kalau yang mahram ghair mu'abbad, kalau kita pegang batal. Kita memegang adik istri kita itu batal. Kenapa? Karena haramnya pernikahan kepada adiknya istri itu hanya sementara. Mertua bagaimana? Kalau mertua itu mu'abbad. Ketika kita nikah sama anaknya, mau cerai, mau terus nikahnya, itu mertua kita udah haram kita nikahi. Ketika seorang nikah dengan seorang perempuan, ibunya perempuan itu, bapaknya perempuan itu selama-lamanya jadi mahram. Ya, kenapa? Karena walaupun istrinya sudah dicerai, haram seorang menantu menikah dengan mertuanya sendiri. Ya, maka ketika itu berarti posisi mertua itu mahram mu'abbad. Ya, ketika dia udah cerai nih sama istrinya, dia boncengan berduaan sama mertuanya, boleh nggak? Ya boleh, karena itu udah mahram mu'abbad. Bersentuhan batal nggak? Ya nggak batal, karena kan mertua itu posisinya itu mu'abbad selama-lamanya. Ya, tidak boleh dinikahi oleh menantunya. Jadi boleh. Itu namanya kalau terjadi mertua kok ada selingkuh dengan menantu, itu udah kurang ini, otaknya udah sengklay itu namanya. Aslinya enggak. Aslinya Allah ketika orang itu sudah menjadi mahram, maka Allah akan menjadi di jiwanya itu ada tertanam bahwa ini enggak boleh di apa istilahnya diselingkuhi. Jadi menjadi apa? Menjadi dengan otomatis tuh secara kejiwaan dia nggak akan punya rasa syahwat lagi dengan mertua. Tapi kalau orang otaknya udah nggak beres, baru terjadi seperti itu. Jadi mertua tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mu'abbad. Sama. Antara mertua menantu ke mertua sama. Gitu. Kecuali ada di Al-Qur'an juga. Waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Seseorang ya anak-anak tiri kamu. Waraba ibukum allati fi hujurikum, anak-anak tiri kamu yang ada di rumah kamu. Ya. Waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, yang ibunya telah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Jadi kita nikah sama perempuan punya anak bawaan. Kalau perempuannya itu kita belum jima, ya perempuan yang kita nikah belum kita sentuh, maka posisi anak tiri kita itu masih boleh kita nikahi, belum jadi mahram. Ya, karena di situ syaratnya fa illam tahulu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Jadi kalau kita nikah sama perempuan belum diapa-apain, kita cerai, kita boleh ambil anaknya dia. Boleh kalau anaknya mau. Ya, udah nikah sama ibunya, nikah sama anaknya. Tapi ada syaratnya, yaitu belum disentuh. Ibunya belum disentuh. Tapi sebaliknya, kalau kita nikah sama anak, itu otomatis ibunya itu langsung jadi mahram. Walaupun anaknya itu belum diapa-apain, udah dicerai. Ada orang nikah sama seorang perempuan belum diapa-apain, cerai, maka dengan otomatis mertuanya itu jadi mahram. Ya, tapi sebaliknya, kita menikah sama seorang ibu punya anak, ibu itu kita cerai sebelum kita sentuh, maka kita boleh menikahi anaknya. Begitu, itu aturannya di Al-Qur'an. Jadi kalau mertua dengan otomatis langsung mahram, ketika nikah itu langsung mahram. Jadi tidak batal. Wallahu a'lam ya. Iya. Menantu selamanya jadi mahram dengan mertuanya walaupun sudah cerai. Iya. Pertanyaannya, kalau mantunya sudah nikah lagi, ya, apakah masih tetap menjadi mahram? Tetap. Ya, menantu udah nikah lagi, istrinya 4 misalnya, tetap ya itu mertua itu mahram. Namanya mahram mu'abbad, ya, mahram mu'abbad. Di Al-Qur'an disebutkan itu tentang mahram itu semuanya udah lengkap tuh. Hurrimat alaikum ummatukum wa banatukum, seterusnya itu dibaca itu udah lengkap ya, tentang kemahraman itu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi cukup?
Ya, gimana? Masalah keutamaan sholat berjamaah. Iya. Ya, kita mengikuti ya. Nah. Hmm. Belum ada jamaah. Hmm. Iya. Datang rombongan sholat jamaah. Iya. Jadi begini, ya. Al-fadilah yata'allaqu bi nafsil ibadah. Al-fadilah yata'allaqu bi nafsil ibadah afdalu minal fadilah yata'allaqu bi makani wa bi waqtil ibadah. Fadilah yang berhubungan dengan zatnya ibadah, fadilah keutamaan yang berhubungan dengan zatnya ibadah lebih didahulukan daripada fadilah yang berhubungan dengan tempat dan waktunya ibadah. Jadi gini, kan ada tuh sholat paling utama adalah awal waktu, itu paling utama. Sholat yang paling utama adalah di Mekah, itu kan tempat. Sholat yang paling utama adalah di Mekah, itu tempatnya ibadah, tempatnya paling utama. Kemudian sholat yang paling utama adalah sholat awal waktu, itu fadilah berhubungan dengan waktu. Maka fadilah yang berhubungan dengan waktu, fadilah yang berhubungan dengan tempat itu kalah dengan fadilah yang berhubungan dengan ibadah itu sendiri. Apa itu? Jamaah. Sholat berjamaah itu keutamanya lebih daripada sholat sendiri tapi waktunya awal. Sholat sendiri tempatnya di Mekah, maka walaupun sholatnya di masjid biasa tidak awal waktu tapi berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri awal waktu. Paham ya? Jadi fadilah yang berhubungan dengan nafsul ibadah, yang berhubungan dengan ibadah itu langsung, itu lebih utama dari fadilah yang hanya berdasarkan dengan waktu dan tempat. Maka kalau tadi kita sholat jam 12 sendiri nggak ada orang, jam 2 ada rombongan naik bus mampir di situ mau sholat berjamaah, nah, berarti kan sholatnya tidak awal waktu karena udah jam 2. Maka ini kalau jam 2 itu tidak fadilahnya udah berkurang karena dia bukan awal waktu. Tetapi sholat berjamaah itu hubungannya fadilahnya dengan perintah sholatnya itu. Maka kita lebih utama mengikuti jamaah yang besar tadi. Walaupun tadi kita jam 12 sudah sholat, udah awal waktu. Karena apa? Fadilah yang berhubungan dengan ibadah itu lebih didahulukan, lebih utama dari fadilah yang berhubungan dengan awal waktu, yang berhubungan dengan tempat. Misalnya contoh, jangan jadi dipatahkan juga ya. Jadi ini untuk kita aja dah. Ada orang sholat di masjid tapi sendiri, nggak ada orang. Sholat di rumah aja dah, ya. Sholat di rumah aja sama istri berjamaah. Itu bagaimana? Kalau segi fikih memang itu paling utama. Paling utama sholat berjamaahnya itu daripada sholat di masjid ya awal waktu tapi sendiri, mendingan di rumah berjamaah ya. Tapi ini salah juga karena kita dibangun masjid nih, kita kan tujuannya berdakwah ya, ajak orang untuk bisa sholat kita gitu. Masa kita dengan alasan begitu kita akhirnya sholatnya di rumah aja, daripada saya di masjid gak khusyuk banyak anak-anak, mendingan saya di rumah, kan yang begitu tuh. Saya sholat di masjid gak khusyuk banyak anak-anak berisik, mendingan saya sholat di rumah berjamaah istri. Nah itu jangan jadi kebiasaan. Justru kita datang ke masjid itu kan untuk syiar ya, untuk syiar. Masa kita sholat di rumah ya dengan alasan pakai terlalu pikih, yang penting kan berjamaahnya gitu. Ya seperti itu. Jadi tadi kalau kita memang sholat sendiri tadi awal waktu, kemudian bertemu dengan jamaah besar, maka paling utama adalah kita mengikuti jamaah, karena fadilah berjamaah adalah fadilah yang berhubungan dengan sholatnya itu sendiri, bukan berhubungan dengan waktu, tidak berhubungan dengan tempat ya, kalah ya. Apa nih? Iya, namanya i'adah, sholat i'adah. Dan boleh sholat i'adah ada syaratnya. Dalam mazhab Syafi'i, sholat i'adah itu hanya berlaku 2 kali, tidak boleh lebih ya. Itu pernah kejadian waktu itu sahabat dalam perjalanan tidak ketemu air, akhirnya mereka tayamum. Setelah tayamum berjalan ketemu air, maka akhirnya sahabat ini terjadi perbedaan pendapat di sini. Yang satu bilang udah kita udah sholat tadi dengan tayamum sah, nggak perlu diulang. Sahabat mengatakan kita ketemu air, berarti harus ulang. Akhirnya sahabat ini ngulang 2 kali sholat. Dua-duanya ngadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, yang tadinya sholat 1 dapat pahalanya sekali, yang sholatnya 2 pahalanya 2. Nah, jadi dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Dari itulah bahwa sholat mengulang itu boleh.
Kemudian tetapi dalam mazhab Syafi'i hanya 2 kali. Beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu boleh ngulang berpuluh-puluh kali boleh. Ya, yang nggak boleh nambah rakaat. Misalnya sholat zuhur 4 kita jadiin 8 itu haram. Yang nambah rakaat itu haram. Tapi kalau ngulang boleh. 4 lagi, sholat lagi 4 lagi, 4 lagi, 4 sampai 100 kali boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i nggak boleh. Hanya 2 kali. Tetapi ada syaratnya. Sholat yang kedua harus sama atau lebih tinggi dari sholat pertama baru sah. Sholat kedua harus sama atau lebih tinggi. Contoh gini, tadi sholat pertama sendiri tidak berjamaah, sholat kedua berjamaah, berarti kan lebih tinggi, boleh. Tapi yang nggak boleh sholat kedua lebih rendah. Tadi sholat berjamaah, kemudian yang kedua sholat sendiri, berarti kan lebih rendah, itu nggak boleh, nggak sah. Minimal sejajar. Sejajar contohnya tadi sholat berjamaah dengan jamaah, ya, kemudian akhirnya ada jamaah baru kita sholat lagi 2 kali, itu sejajar, itu boleh, sah. Tapi yang nggak boleh sholat pertama lebih rendah, sholat pertama lebih tinggi, sholat kedua lebih rendah. Waktu sholat pertama dia berjamaah, sholat kedua dia ulang dengan salah sendiri, itu tidak sah. Ya, harus lebih tinggi atau sejajar minimal. Cukup? Ya. Pertanyaan masih banyak tapi Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad kama sallallahu wa sallam tabarak ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbil fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'allumi anta rizqana wasi'ah wa anta rizqana amanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.